Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan membuat sebuah studi kasus tentang how Amazon S3 stores 13 and 50 trillion objects with 11 nines of durability. Sebelum kami melanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Misbahul Mutakin dengan NIK 187241037. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Faisal Akbar dengan NIM 187241107. Oke, yang pertama di sini kami akan menjelaskan tentang Amazon S3. Jadi, Amazon Simple Storage Service atau yang disingkat dengan S3 adalah layanan penyimpanan objek yang sangat scalable dan tahan lama yang diluncurkan pada tahun 2005. S3 ini merevolusi kompetisi awan dengan menyediakan penyimpanan yang sesuai dengan permintaan dan hemat biaya serta handal. Layanan ini menjadi infrastruktur utama bagi berbagai industri mulai dari media, keuangan, hingga kesehatan. Dengan kemampuan penyimpan data dalam jumlah tak terbatas, S3 digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti hosting file situs web statis, penyimpanan dataset besar untuk AI atau machine learning, serta pencandangan data bisnis. Keamanan, skalabilitas, dan kemudahan penggunaan menjadikan S3 solusi penyimpanan yang populer di era digital. Selanjutnya, evolusi Amazon S3. Awalnya, pada tahun 2006, diluncurkan sebagai layanan cloud pertama AWS dengan API sederhana untuk menyimpan dan mengambil file. Selanjutnya, pada tahun 2010, model penyimpanan berubah menjadi berbasis wilayah atau regional dengan meningkatkan performa dan pemulihan bencana. Selanjutnya, untuk tahun 2012, Amazon S3 memperkenalkan Amazon Glacier untuk penyimpanan arsip jangka panjang dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya untuk tahun 2015, inovasinya berupa menambahkan fitur aplikasi antar wilayah dan notifikasi event dengan keamanan yang lebih kuat seperti enkripsi default. Selanjutnya pada tahun 2018, terjadi lagi inovasi berupa integrasi dengan layanan AI dan analitik seperti Athena, Glue, dan SageMaker. Selanjutnya pada tahun 2020, Amazon S3 meluncurkan Intelligent Steering untuk otomasi penyimpanan berdasarkan pola akses. Selanjutnya yang terakhir pada tahun 2023, Amazon S3 menambahkan S3 Express One Zone untuk pekerjaan berkecepatan tinggi dengan efisiensi lebih tinggi. Selanjutnya, penjelasan singkat tentang arsitektur Amazon S3. Komponen utama arsitektur Amazon S3 meliputi yang pertama itu adalah layanan penanganan permintaan. Jadi, layanan ini menerima permintaan API dari klien, memvalidasi autentikasi, dan mengarahkan permintaan ke layanan penyimpanan yang sesuai. Selanjutnya, layanan metadata dan indeks. Layanan ini menyimpan metadata objek dan memetakannya ke lokasi penyimpanan fisik objek. Selanjutnya, layanan penyimpanan data. Layanan ini menyimpan data secara fisik dengan replikasi di beberapa zona ketersediaan atau availability zones untuk memastikan durabilitasnya. Selanjutnya, layanan optimasi baca tulis. Layanan ini menggunakan teknik seperti multi-part upload untuk mempercepat unggahan dan pengambilan data. Selanjutnya, yang terakhir itu layanan keamanan dan kepatuhan. Layanan ini melindungi data dengan enkripsi, kontrol akses, dan fitur seperti bucket policy. Selanjutnya, proses penyimpanan data dalam Amazon S3. Yang pertama itu meliputi pengiriman permintaan. Data dari klien akan mengirimkan sebuah permintaan melalui AWS SDK, CLI, atau REST API. Selanjutnya, proses yang kedua, selanjutnya resolusi DNS. Permintaan akan diarahkan ke lokasi AWS terdekat untuk mengurangi latensi. Selanjutnya yang ketiga adalah validasi dan distribusi beban. Permintaan validasi. Permintaan akan divalidasi dan didistribusikan ke server penyimpanan melalui load balancer. Selanjutnya, proses terakhir adalah penyimpanan data.
Data dari klien akan dipecah menjadi fragmen, dienkripsi, dan direplikasi di beberapa zona ketersediaan. Selanjutnya adalah fitur utama Amazon S3. Yang pertama itu adalah skalabilitas otomatis. Fitur ini dapat menangani pertumbuhan data tanpa memerlukan manajemen infrastruktur tambahan. Fitur yang lainnya adalah durabilitas yang tinggi. Amazon S3 ini dirancang dengan durabilitas 99,9% atau 11.9. Selanjutnya, fitur lainnya adalah integrasi AWS. AWS S3 ini terhubung dengan fitur AWS lainnya seperti AWS Lambda, Amazon CloudFront, dan Amazon Athena. Selanjutnya, kita dapat melihat dua gambar yang memberikan memberikan penjelasan penjelasan tambahan tambahan melalui bagaimana Amazon Amazon S3 menyimpan data atau menyimpan file yang dikirimkan dari klien. klien. Dari Dari gambar gambar sebelah kiri atau atau sebelah kanan dari layar dapat dijelaskan bahwa gambar gambar tersebut tersebut terdapat terdapat tiga web web browser yang dimana tiga web browser itu mengirimkan sebuah sebuah data data dari dari klien klien atau atau front-end front-end service yang service yang kemudian kemudian diarahkan diarahkan oleh oleh DNS DNS domain domain name name servernya servernya ke ke arah arah terdekat. dekat. Setelah Setelah itu baru baru dilakukan dilakukan index, indeks yaitu yaitu mapping mapping nama nama atau atau memberikan memberikan metadata, metadata baru baru kemudian kemudian disimpan. disimpan. Sedangkan Sedangkan untuk untuk gambar gambar yang yang kedua, kedua itu itu juga juga menjelaskan menjelaskan ketika bagaimana bagaimana proses proses penyimpanan penyimpanan itu itu dilakukan. dilakukan. Yang Yang dimana dimana dari dari sisi sisi klien klien memberikan dan data, data kemudian kemudian S3 S3 mengambil mengambil objek objek data, data baru baru dilakukan dilakukan validasi validasi atau atau checksum checksum token token di di pertengahan pertengahan sebelum sebelum baru baru dikirimkan dikirimkan data data tersebut tersebut ke ke storage storage secara secara redundant redundant atau atau terpisah-pisah. terpisah. Selanjutnya, Selanjutnya, untuk studi kasus kasus bagaimana implementasi implementasi Amazon Amazon S3 ke dalam dalam aplikasi aplikasi Big Data data di di e-commerce. Yang yang pertama, pertama Amazon Amazon S3 S3 sebagai sebagai fondasi fondasi Big Big Data. Data. Amazon Amazon S3 S3 digunakan digunakan sebagai sebagai penyimpanan penyimpanan utama utama dalam dalam data data e-commerce, e-commerce seperti seperti menyimpan riwayat riwayat transaksi, transaksi, ulasan ulasan pelanggan, pelanggan, dan dan konten konten multimedia media lainnya. lainnya. Integrasi Integrasi dengan layanan AWS seperti EC2, EC2, Lambda, Lambda, SageMaker SageMaker dapat dapat memungkinkan memungkinkan analisis analisis data data secara secara real real time time sehingga sehingga dapat dapat memprediksi memprediksi tren tren dan belanja yang ke depannya. depannya. Contoh, Contoh, data data transaksi transaksi pelanggan yang pelanggan yang disimpan di disimpan di S3 S3 digunakan digunakan untuk untuk analisis perilaku perilaku belanja belanja user user untuk agar agar menghasilkan menghasilkan rekomendasi rekomendasi produk produk yang yang sesuai dengan sesuai permintaan permintaan user. user. Yang Yang kedua, kedua, yaitu yaitu keamanan dan keamanan dan kepatuhan kepatuhan regulasi. regulasi. Dengan Dengan kemampuan kemampuan Amazon Amazon S3 S3 untuk untuk melakukan melakukan enkripsi data data default, default, kita Amazon Amazon S3 S3 dapat dapat melakukan melakukan apa ya, memberikan memberikan sebuah sebuah keamanan keamanan data data dan dan fitur fitur yang yang fitur yang fitur yang dapat dapat menjamin menjamin keamanan keamanan dari dan data tersebut. Langkah-langkah langkah keamanan yaitu enkripsi default, default, yang kedua dua IAM IAM policies, policies, dan yang dan yang ketiga ketiga object object lock lock dan dan versioning. versioning. Kemudian Kemudian eh, eh, nomor nomor tiga tiga ada ada optimisasi optimisasi rantai rantai pasok pasok dan dan logistik. logistik. Nah, Amazon Amazon S3 S3 tadi tadi kan kan memiliki memiliki kemampuan yang kemampuan yang dinamakan dinamakan life life scale scale policies. policies. Dengan Dengan keamanan keamanan seperti seperti itu, itu, dengan dengan kemampuan kemampuan untuk untuk menyimpan menyimpan data data dengan konsep konsep life life scale scale policies, policies, Amazon Amazon S3 S3 dapat dapat meningkatkan meningkatkan optimisasi optimisasi rantai rantai pasok pasok dan dan logistis. logistik. Strategi yang Strategi yang digunakan digunakan itu pertama pertama life scale life scale policies policies, dan dan yang yang kedua kedua partisiasi partisipasi data. data. Partisiasi Partisipasi data data ini ini digambarkan digambarkan dalam dalam gambar gambar tadi tadi yang yang menggambarkan menggambarkan bagaimana bagaimana data data tersebut tersebut disimpan disimpan secara secara real. redundant. Yang Yang keempat, keempat, analisis analisis ulasan pelanggan. pelanggan. Amazon Amazon S3 S3 sebagai sebagai fondasi fondasi big big data data tadi tadi kan kan menyimpan menyimpan beberapa beberapa data data terkait terkait dengan dengan ulasan ulasan pelanggan pelanggan, yang di dimana mana dari dari ulasan ulasan pelanggan pelanggan tersebut tersebut dapat dapat dilakukan dilakukan analisis analisis lebih lebih dalam dalam untuk untuk meningkatkan meningkatkan tren tren atau atau untuk untuk memprediksi memprediksi tren tren belanja ke depannya kedepannya, sehingga dan dapat dapat melakukan melakukan rekomendasi rekomendasi produk produk yang yang sesuai sesuai dengan dengan permintaan permintaan dari dari pelanggan. pelanggan. Data yang Data yang disimpan di disimpan di S3 S3 dianalisis dianalisis menggunakan menggunakan AWS AWS Athena. Athena, Kemudian kemudian persistence persistence data data mempercepat mempercepat pencarian pencarian informasi informasi penting penting dalam dalam analisis analisis settingan settingan pelanggan. pelanggan. Yang Yang nomor nomor 5, 5, ada ada inovasi inovasi dan dan pengambilan pengambilan keputusan keputusan berbasis berbasis data. data. Amazon Amazon yang dikenal dikenal dengan dengan budaya budaya inovasinya, inovasinya, baik baik dari dari tahun tahun 2006 2006 sampai sampai tahun tahun 2023. 2023. Amazon Amazon S3 S3 mendukung mendukung pengembangan pengembangan solusi solusi berbasis berbasis bisnis bisnis berbasis berbasis bisnis bisnis yang yang berbasis berbasis AI, AI, artificial artificial intelligence intelligence, dan dan machine machine learning learning yang yang dapat dapat membantu membantu meningkatkan meningkatkan pengalaman pengalaman pelanggan. pelanggan. Strategi yang Strategi yang digunakan digunakan yaitu yaitu pertama, pertama,
S3 ini kan terintegrasi dengan beberapa layanan AWS lainnya, yang dimana layanan tersebut dapat mendukung pengembangan bisnis ke arah AI atau machine learning. Kemudian kemampuan Amazon S3 yaitu ada partitioning data atau penyimpanan data secara redundant, yang dimana karena kemampuan itu dapat mengoptimasi pengambilan data agar meningkatkan pengalaman pengguna dan juga mendukung customer trust dengan layanan yang lebih responsif. Walaupun dengan kemampuan Amazon S3 yang begitu keren, kita masih mendapatkan tantangan dalam implementasi Amazon S3 dalam aplikasi big data di e-commerce. Tantangan itu berupa kualitas data, yang kedua berupa pengambilan data, yang ketiga adalah kepatuhan regulasi. Kualitas data ini kan karena large-scale policies, walaupun Amazon S3 memiliki kemampuan yang melakukan large-scale policies untuk mengoptimasi penyimpanan data, tapi hal tersebut juga dapat berdampak buruk jika tidak dilakukan yang namanya maintenance yang lebih baik. Yang kedua adalah kemampuan SDM. Walaupun Amazon S3 memiliki kemampuan yang keren, apabila SDM yang menjalankannya kurang, kemampuan skill untuk menjalankan hal ini tersebut kurang, penyimpanan big data tersebut juga akan mengalami penurunan. Yang ketiga adalah kepatuhan regulasi. Object Log S3 dapat memastikan retensi data sesuai dengan regulasi GDPR, sehingga keamanan data dapat terjamin. Kesimpulan dari Amazon S3 yang terkait dengan buku Marrakesh Upgrade tahun 2013, studi kasus ini menunjukkan bahwa satu, Amazon S3 telah menerapkan prinsip-prinsip DRM yang dijelaskan tata resource management yang dijelaskan dalam buku ini. Yang pertama adalah efisiensi penyimpanan. Efisiensi penyimpanan ini dilakukan oleh Amazon S3 yang dapat terlihat ketika mereka menyimpan menggunakan konsep large-scale policies. Yang kedua adalah aksesibilitas dan kecepatan data, di mana aksesibilitas dan kecepatan data ini dapat didukung ketika mereka melakukan penyimpanan data tidak langsung secara besar, tetapi melakukan redundansi data atau penyimpanan data secara menjadi bagian yang lebih kecil. Yang ketiga adalah keamanan dan kepatuhan. Dengan keamanan default enkripsi yang dimiliki oleh Amazon S3, itu menunjukkan bahwa Amazon S3 dapat menjamin para pelanggan atau para user untuk menjaga keamanan data mereka di Amazon S3. Pelajaran yang bisa dipetik dari konsep Amazon S3 ini, satu, menerapkan large-scale policy untuk menghemat biaya. Yang kedua, menggunakan indexing dan partitioning agar akses data lebih cepat. Yang ketiga adalah memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi. Penjelasan dari kita ambil dari nomor satu yaitu artikel jurnal terkait Application and Research of Biodata in E-commerce Enterprise Amazon as the Case. Yang kedua melalui blog atau artikel dari Byte by Kebo yang menjelaskan tentang how Amazon S3 stores and filling 35 trillion objects with 9 of durability. How Amazon is like. Amazon menjelaskan tentang di artikel tersebut menjelaskan tentang bagaimana Amazon S3 menyimpan ratusan atau triliunan data dengan keamanan yang sangat tinggi dan sangat durabilitas. Demikian presentasi dari kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.